Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ismi Moreno Rizkianto. Saya dari kelas PAI 1D. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang fiil dan pembagiannya. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan yang terakhir ada adad wa al-madud. Tidak semua fiil berupa kata kerja, tapi kata kerja sudah pasti fiil. Contohnya, kata soluha. Kata soluha berarti baik, telah baik. Di mana baik itu merujuk kepada kata sifat. Tapi di sini baik termasuk salah satu fiil. Jadi sudah jelas ya. Nah, makanya pengertian fiil itu sesuatu yang berkaitan dengan keadaan dan waktu gitu. Lalu pembagian fiil terbagi menjadi 3. Yang pertama fiil madi, yaitu sesuatu yang sudah dilakukan atau masa lampau. Contohnya seperti zahaba, yang artinya telah pergi. Atau kalau misal kita ke kalimat fi'liyah kan, atau jumlah fi'liyah, bisa menjadi Zaidun zahaba. Zahaba Zaidun. Bukan Zaidun zahaba ya, maaf. Zahaba Zaidun, yang artinya telah pergi Zaidun. Yang kedua ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini yaitu kata kerja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Contohnya seperti yaktubu, yang artinya menulis. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amr. Contoh dari fi'il amr atau biasanya kita sering jumpai dalam amar seperti ikrolah, uktublah, ungzurlah. Nah, fi'il amr ini sebuah fi'il yang berupa perintah. Biasanya terdapat kata atau tanda seru dalam katanya, dan juga seperti seruan lah gitu. Bacalah, kemudian lihatlah, dan lain sebagainya. Inilah beberapa wazan dari fiilnya. Fiil madhi ada 3 wazan, yaitu fa'ala, fa'ilu, dan fa'ulu. Fiil mudhari ada 3 wazan, yaitu yaf'ulu, yaf'ala, dan yaf'ilu. Nah, fiil amr atau yang terakhir ada uf'ul, kemudian if'al, dan if'il. Nah, untuk fiil amr sendiri bisa kita ketahui lewat fiil, atau kita bisa buat fiil amr ini dari fiil mudhari'nya. Contohnya kata kataba. Gimana caranya? Jadi kita perlu lihat dulu fiil madinya, misal kataba. Kemudian kita rubah ke fiil mudhari'nya, atau kita ketahui fiil mudhari'nya, yaitu yaktubu. Nah, dari yaktubu ini nanti ya-nya diganti dengan alif. Jadi ya-nya diganti dengan alif, kemudian huruf terakhirnya disukunkan. Setelah ya diganti dengan alif dan huruf terakhirnya disukunkan, maka untuk menentukan harokat alif, kita lihat ain di dalam kata fiil mudhari'nya. Semisal yaktubu, tu-nya atau ainnya. Ainnya itu harokatnya domah. Berarti jika kita ingin menambahkan domah, jika kita ingin menambahkan harokat kepada alif, maka kita lihat ainnya. Ainnya domah, alifnya juga domah. Jadilah uktub. Materi selanjutnya ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yaitu kalimat yang didahului huruf isim. Polanya adalah isim-isim atau biasa kita sebut mubtada khobar. Mubtada khobar ini mempunyai beberapa kaidah yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama, mubtada dan khobar harus sama-sama rofa. Yang kedua, mubtadanya harus dalam bentuk ma'rifat. Kemudian
khobarnya harus dalam bentuk nakiroh, kecuali khobar atau isimnya sudah makrifat dari awal seperti isim alam. Yang ketiga, mubtada dan khobar harus sama jenisnya. Dan yang keempat, mubtada khobar harus sama dalam bentuk bilangan atau dalam bentuk mufrad muannas, mufrad musanna dan jamaknya. Contoh dari jumlah ismiyah itu adalah at-talibu at-talibu muslimun. At-talibu yaitu murid, isim atau mubtadanya, muslimun atau khobarnya. Jadi at-talibu di sini kenapa pakai alif lam? Karena seperti kaidah tadi, mubtadanya harus makrifat. Jadi at-talibu menggunakan alif lam. Jadi makrifat di sini tidak hanya alif lam ya teman-teman. Jadi bisa isim alam, dhamir atau isim isyarah, isim mausul dan isim idhofah ataupun yang lainnya. Kemudian muslimun, khobar itu harus nakiroh atau harus umum. Nah, dari kedua ini juga mubtada dan khobarnya sama-sama rofa atau libu muslimun. Dalam bentuk mufrad, rofa itu berupa domah. Nah, di sini bentuk mufrad menunjukkan domah, jadi atau libu dan muslimun. Bentuknya juga sama-sama mufrad, harus begitu, dan harus sama-sama muzakkar gitu. Barulah jadi jumlah ismiyah yang benar. Selanjutnya yaitu ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang didahului fi'il. Polanya adalah fi'il dan fa'il. Nah, fi'il dan fa'il ini mempunyai beberapa kaidah juga. Yang pertama, fi'ilnya jenisnya mengikuti fa'il. Yang kedua, fi'ilnya harus mufrad. Yang ketiga, fa'ilnya harus rafa. Contohnya, qara'a Ahmad, Ahmad telah membaca. Jadi fa'ilnya berupa rafa, yaitu Ahmad, Ahmadu, dan kemudian fi'ilnya harus mufrad, yaitu qara'a. Tetap walaupun di sini misal qara'a muslimun, orang muslim itu telah membaca. Nah, misal qara'a muslimani, walaupun bentuk dari fa'ilnya ini musanna, tapi tetap fi'ilnya mufrad. Kemudian dari qara'a Ahmad ini, Ahmad itu kan jenisnya muzakkar ya. Karena dia muzakkar, maka fi'ilnya mengikuti fa'ilnya, sama-sama muzakkar begitu. Qara'a Ahmad sama-sama muzakkar. Materi selanjutnya yaitu ada dua al-ma'dud. Adat itu berupa bilangan atau angka. Ma'dud adalah sesuatu yang dihitung. Nah, dari adat dua al-ma'dud ini mempunyai beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama, jika adatnya atau angkanya 1 sampai 2, maka ma'dudnya mengikuti jenis dari adatnya. Contohnya, qalamun wahidun. Nah, qalamun wahidun di sini kan 1. Qalamun berarti 1 pulpen. Karena masih 1 dengan ketentuan yang pertama, berarti adat al-ma'dudnya harus sama jenisnya, sama-sama muzakkar ataupun sama-sama muannas. Yang kedua, ada jika adatnya atau angkanya 3 sampai 10, ada 2 syarat, yaitu ada 2 ketentuan, yaitu ma'dudnya harus jama yang dibaca jer, kemudian adat dan ma'dudnya berlawanan jenis. Yang pertama kan muzakkar dan muzakkar. Nah, ada muannas dengan muannas. Nah, yang kedua ini, ketentuan yang kedua ini,
Jika angkanya 3 sampai 10, maka harus jenisnya berlawanan, muannas muzakkar, muzakkar muannas. Tuh. Contohnya yaitu salah satu akhlamin. Salah satu akhlamin. Karena sini angkanya 3, jadi kolamun berubah menjadi jamak, kemudian dibaca jer, akhlamin, dijerkan, dan berlawanan ya, salah satu itu kan muzakkar, akhlamin itu muannas. Atau salasun mahalatin. Selanjutnya ada, jika adat atau bilangannya itu 11 sampai 99, ma'dudnya mufrad yang dibaca nasab. Contohnya ahada asyara qalaman. Nah, sini ma'dudnya itu qalaman ya, teman-teman. Kenapa dibaca man ya? Karena di sini bilangannya lebih dari 10, yaitu ahada asyara, yaitu 11. Kemudian yang keempat, jika adatnya 100, 1000 dan kelipatannya, maka ma'dudnya jer. Contohnya yaitu Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Alfi syahrin di sini kan merupakan bilangan dari kelipatan 100 ya. Makanya ma'dudnya dibaca jer, syahrin gitu, teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.